Oke, selamat berjumpa. Kita berada di SMA 11 Oku Timur, Desa Karangendah, Kecamatan Suku Semendawai 3. Oke, ini ada suatu inovasi baru yang diterapkan di SMA 11 Oku Timur ini dengan tim adiwiyatanya, yaitu berupa pengolahan limbah organik yang berupa daun-daun yang ada di halaman sekolah atau di sekitar sekolah. Nah, diolah untuk dijadikan lebih berproduktif dan multifungsi atau multiguna. Ini dengan bantuan alat apa yang dikenal dengan PAC, ya, asap cair. Iya, ini adalah anggota tim adiwiyata SMA 11 Oku Timur. Ini alat-alatnya, ya, berupa drum untuk pembakaran, kemudian dengan rangkaian pipa-pipa untuk pendingin dan seterusnya, sehingga asap yang panas atau api yang mendorong asap kemudian didinginkan dengan air yang dingin, maka terjadi di situ proses penyulingan atau distilasi. Ada beberapa manfaat dari alat ini. Yang pertama, dengan hasil penyulingan ini kita akan memperoleh cairan untuk pengendali serangga, ya, untuk pengendali serangga, dan juga untuk perangsang tumbuh-tumbuhan, ya, berupa akar, perangsang daun, perangsang batang, dan lain sebagainya. Juga ada keistimewaan bahwa asap cair ini juga untuk memperbaiki struktur tanah. Jadi bukan pupuk, tetapi ini lebih untuk kesehatan tanaman dan tanah. Ya, ini ada lagi manfaatnya dari alat ini adalah berupa pupuk padat arang. Ya, ini adalah limbah atau sisa dari pembakaran, itu berupa arang. Ya, ini dijadikan pupuk pelengkap, pupuk kompos atau pupuk kandang. Karena pupuk kandang itu lebih banyak ureanya, sedangkan unsur yang lain akan dilengkapi dengan arang ini. Oke, ya? Nah, ya mungkin perlu dikenalkan bahwa ini ada air mengalir ini, maksudnya adalah untuk pendingin, ya. Pendingin. Nah, ini di dalam drum ini ada namanya pompa untuk memutar air supaya air tetap dingin. Ya, karena prosesnya adalah ketika panas, udara panas atau asap panas, dan dia mendapat pendinginan, maka dia akan menimbulkan apa yang namanya itu asap. Ya, lalu asap itu berubah menjadi butir-butir air. Nah, kemudian satu lagi alat, namanya alat fermentasi pupuk organik cair. Ya, ini alatnya satu drum, ini untuk wadah, bahan-bahan dasar untuk pembukaan pupuk cair. Berupa apa saja yang dimasukkan di sini? Air kencing sapi, air kencing kambing, terus air sisa perasan nasi, beras, ya. Leri, kalau orang Jawa bilang tuh leri, ya. Iya. Nah, itu juga terdapat sisa-sisa dari bahan-bahan dapur seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang lunak. Oh, begitu, ya. Ini juga bisa ditambah seandainya di sekitar kita pas lagi musim buah-buahan yang pada busuk itu, ya, karena ya dimakan ulat atau jatuh, itu tidak diambil orang, tidak dimakan, maka bisa dijadikan bahan pupuk ini. Kemudian apalagi untuk selain bahan dasarnya, bahan bakunya, ada alat itu namanya alat penggelembung, ya, alat penggelembung air. Dimaksudkan supaya organisme yang ada di tabung itu menjadi sehat, ya, sehingga proses fermentasi menjadi maksimal. Dan jangan lupa, supaya juga lebih berkualitas, harus dikasih induk bakteri yang sehat, bakteri yang baik, ya. Itu untuk yang sederhana dari kotoran sapi yang masih segar, ya, yang masih baru.
Kalau kotoran sapi pasti nggak segar ya. Iya. Jadi kotoran sapi yang baru ya, yang baru. Kemudian dimasukkan di sini, itulah bisa dijadikan induk mol mikroorganisme lokal. Oke, ya berarti Anda sudah paham. Terima kasih kalau demikian ya. Nah, maka dengan demikian terjadilah proses fermentasi yang akhirnya nanti akan menghasilkan apa yang namanya pupuk organik cair. Nah, ini bro, hasilnya pupuk organik cair. Nah, ini pupuk organik ini dan plus ini artinya bahwa pupuk ini sudah dioplos dengan pupuk kimia karena hanya untuk bunga, untuk tanaman bunga dan tanaman tumbuh-tumbuhan keras yang ada di kompleks sekolahan. Sedangkan ini organik yang organik murni ini untuk tanaman pangan. Nah, ini. Dan yang ini adalah hasil penyulingan. Ini bisa untuk pengendali serangga, juga untuk membuat tanah menjadi normal kembali. Ini lalu bagian apa ini? Ini bagian apa? Oh, penyemaian. Ya, ini bro. Untuk selanjutnya di bagian lain ada ruang di mana ini tempat penyemaian, pembibitan atau perawatan ya. Perawatan tanam-tanaman yang baru ditanam supaya di sini sehat, dapat perhatian lebih khusus. Setelah itu baru nanti ditangkarkan di tempat lain, ditempatkan di tempat lain. Oke, demikian bro liputan saya untuk tim Adiwiyata di SMA 11 Oku Timur. Demikian. Nah, ini tanamannya. Oh ya, di sini masih ada juga satu kelompok ini. Ini masuk juga tim Adiwiyata? Bagian apa? Hidroponik. Oke, ya luar biasa ini ya. Ini bro. Ya. Dan ini greenhouse-nya. Ini baru tahap awal. Jadi tumbuh-tumbuhan yang ada di sini belum maksimal untuk tumbuh dan berkembangnya. Tetapi bolehlah ini suatu inovasi yang baru di mana cinta lingkungan atau peduli lingkungan mulai digiatkan supaya dari generasi muda ini mempunyai wawasan dan menjadi pemerhati lingkungan yang lebih sehat. Oke bro, selamat siang, terima kasih.